Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bersama narasumber. Kami akan mewawancarai terkait dengan G20. Kak, boleh diperkenalkan dulu siapa namanya? Saya pada tempat Yudi Dari prodi apa? S1 Hukum. S1 Hukum. Di sini kami akan bertanya terkait seputar pengetahuan kakak tentang G20. Menurut kakak apa itu G20 adalah Group of 20, mana forum kerjasama multilateral yang dihadiri oleh 20 negara yang membahas tentang perekonomian dunia. Kalau menurut kakak, kapan dilakukannya G20? Tanggal 15 Tanggal 15 sampai 16 November 2022 Di mana dilakukannya G20? G20 dilakukan di Bali. Nusa Dua. Ini Kak, boleh nggak kita tahu Negara Cina, negara Australia, negara Rusia, negara Korea dan lain sebagainya. Kalau menurut kakak sendiri, apa tujuannya dilakukan G20? Tujuan untuk dilakukannya untuk memperkembang ekonomi, terus sumber wisatanya di Indonesia dan lain sebagainya. Menurut kakak nih, apa manfaat G20 bagi Indonesia? Manfaat G20 bagi Indonesia tentu saja sangat banyak, yaitu pertama meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia, dan yang kedua untuk memajukan pariwisata yang ada di Indonesia. Kan G20-nya dilakukan di Indonesia, salah satunya di Bali kan. Apa aja persiapan yang dilakukan oleh Indonesia khususnya? Untuk mengamankan ada tentara, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan lain sebagainya. Contoh pengamanannya itu kayak gimana? Pengawalan. Pengamanan yang dilakukan oleh tentara tersebut yaitu mengamankan di jalan-jalan atau di wilayah-wilayah tertentu. Jadi TNI Angkatan Daratnya kita melakukan pengamanan di setiap ruas jalannya untuk persiapan G20-nya para pemimpin negara yang datang ke Indonesia. Seperti itu. Seperti itu dah. Mungkin sekian wawancara dari kami. Narasumber yang selanjutnya dengan Bapak siapa? Abu Sakman, Pak Sakman. Baik, di sini saya akan bertanya sekitaran G20. Apa sih yang Bapak ketahui? Apa itu G20? Ya, oke, G20 ya. Jadi G20 itu merupakan salah satu perkumpulan 20 negara ya, perkumpulan 20 negara, yaitu negara maju maupun negara berkembang. Jadi di dalam G20 ini ada beberapa agenda kegiatan. Yang pertama itu membahas tentang masalah ekonomi, yang kedua itu membahas masalah bagaimana maksimalisasi bagaimana membahas tentang masalah negara tentang pasca COVID-19. Kemudian yang ketiga itu membahas tentang masalah resolusi konflik antara Rusia dengan Ukraina. Kemudian yang keempat itu membahas tentang masalah investasi. Nah, sebenarnya itu banyak yang dibahas di dalam G20 ini, tetapi yang secara umum saja yang bisa saya sampaikan tentang itu ya. Nah, jadi negara-negara perkumpulan 20 ini merupakan salah satu
konferensi internasional yang memang yang dilibatkan itulah negara-negara maju ya, seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, kemudian Eropa, Kanada, Prancis, Arab Saudi. Nah, dan di Asia Tenggara itu adalah Indonesia yang merupakan menjadi presidensi G20 itu. Indonesia menjadi presidensi G20 ini merupakan kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk bagaimana supaya Indonesia itu memiliki peran penting terhadap negara-negara di dunia, terutama perkumpulan di G20. Gitu. Kira-kira G20-nya dilakukan pada tanggal berapa? Itu kalau tidak salah itu dilakukan pada tanggal 14-15 November, yaitu dilakukan di Pulau Bali, ya, di Nusa Dua Bali. Situ tempat kegiatan G20 di Indonesia. Dan itu kenapa di Bali? Itu merupakan salah satu daerah yang strategis, daerah pariwisata, sehingga negara-negara dunia ataupun delegasi-delegasi itu bisa menikmati keindahan Pulau Bali. Karena G20 sebenarnya itu sebelum tanggal 14-15 itu sudah ada delegasinya dari kementerian-kementerian, dari Kementerian Pendidikan, Pertahanan, Ekonomi. Mereka sudah datang lebih awal. Mereka datang untuk berdiskusi apa yang mau dikembangkan di kegiatan di G20 ini. Jadi saling membantu ya. Jadi adanya ini jadi saling membantu. Indonesia itu berdasarkan media ataupun berita yang saya baca bahwa adanya kegiatan G20 ini dapat memberikan dampak yang positif, terutama peningkatan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Karena di situ Indonesia bisa memamerkan kebudayaannya dan produk-produk lokal yang memang yang menjadi ciri khas bagi rakyat Indonesia. Terkait dengan G20, kira-kira apa tujuan utamanya dilakukan di G20? Ya, jadi tujuan utamanya dilakukan G20 adalah itu tadi, bagaimana negara-negara maju itu berkolaborasi, ya, saling membantu untuk peningkatan masalah ekonomi, masalah pertahanan, masalah COVID-19, dan masalah investasi, dan yang terakhir itu masalah keamanan dan pertahanan. Pak, kan Indonesia dipilih sebagai presidensinya G20 ini. Apa aja gitu persiapan yang dilakukan Indonesia terkait untuk menyambut G20? Ya, jadi persiapan Indonesia untuk menghadapi G20 ini itu sejak 1 tahun yang lalu ya, yaitu ya. Jadi Indonesia menjadi presidensi G20 ini itu setelah Indonesia itu menerima amanah dari Inggris kalau tidak salah, ya. Jadi Indonesia sudah bergabung, akhirnya selama setahun itu untuk Indonesia mempersiapkan. Jadi yang disiapkan oleh bangsa Indonesia itu adalah tempatnya dulu, di mana tempat kegiatannya. Ya, akhirnya Indonesia tempat kegiatan itu dilakukan di Bali, karena di Bali itu memiliki tempat yang pariwisata dan juga bagaimana keamanannya gitu ya. Karena bayangkan negara-negara maju yang akan datang ke Indonesia. Kemudian kedua, Indonesia menyusun KTT-nya, ya, apa yang mau dibicarakan di dalam kegiatan KTT ini. Jadi salah satu poin utama itu adalah Ukraina dan Rusia. Kemudian yang kedua itu bagaimana meningkatkan investasi Indonesia kepada negara-negara tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu di bidang keuangan, ya, di bidang keuangan. Bagaimana tentang utang Indonesia, apakah negara-negara maju ini bisa nggak membantu Indonesia? Melunasi, ya minimal meringankan utang Indonesia. Nah,
setelah Indonesia itu menyusun itu dengan rancangan kegiatan itu yang disepakati, karena GT ini apa yang mereka disepakati gitu ya. Jadi saya kalau sudah disepakati berarti itu sudah menjadi Perjanjian. perjanjian yang harus dikerjakan oleh 20 negara itu. Berarti termasuk ke dalam perjanjian internasional ya Pak ya? Iya. Hasil dari G20. Ya, jadi itu udah kegiatan bilateral, jadi perjanjian-perjanjian internasional. Jadi sebelum kegiatan 14-15 itu beberapa kementerian sudah datang. Jadi mereka itu sudah kerjasama, diskusi, saling bertukar pikiran apa mau investasikan, apa mau dibantu, katakan gitu kan. Misalnya Amerika mau di Indonesia butuhnya apa gitu kan. Cina Indonesia butuhnya apa begitu ya. Demikian juga dengan Indonesia untuk meningkatkan kerjasama itu yang diberikan Indonesia apa kepada negara-negara tersebut. Ya. Jadi persiapan dari segi fasilitas, kemudian dari tempat penginapan dan terutama persiapan keamanannya, karena di kegiatan ini baik itu TNI maupun Polri itu kurang lebih ada beberapa ribu anggota TNI dan Polri untuk menyiapkan tempat kegiatan G20 ini. Kemudian terakhir, jadi di kegiatan itu ya Indonesia itu memamerkan ya, budayanya. Ketika pada saat kegiatan gala dinner itu semua budaya yang dimiliki Indonesia itu ditampilkan sehingga para tamu-tamu itu terlihat tentu sangat senang dan sangat mereka memiliki respon yang sangat positif. Ternyata orang Indonesia banyak budayanya. Nah itulah yang dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia selama saya itu mengikuti perkembangan baik itu di televisi maupun di media sosial. Baik. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Maaf sudah mengganggu. Ya, oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Oh, minta dokumentasi ini foto. Oh, boleh.